Tahukah Anda? Tahukah Anda asal-muasal lambang negara Garuda Pancasila? Lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila, telah dikenal melalui mitologi kuno bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Dewa Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Burung Garuda memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Garuda tampil di berbagai candi kuno di Indonesia, seperti Prambanan, Mendut, Penataran, dan masih banyak lainnya. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan negara yang kuat. Setelah Perang Kemerdekaan tahun 1945, dirasakan perlu adanya lambang negara. Maka, tanggal 10 Januari 1950, dibentuklah Panitia Lencana Negara untuk menyelenggarakan sayembara pemilihan lambang negara. Dari beberapa usulan yang masuk, akhirnya rancangan Sultan Hamid II dari Pontianaklah yang diterima, yaitu berupa burung Garuda. Rancangan yang dibuat Sultan Hamid II diterima oleh pemerintah dan DPR. Setelah mendapat masukan dari Presiden Soekarno dan Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta, rancangan tersebut mengalami perbaikan. Lambang burung Garuda pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1950. Ketika itu, gambar kepala Garuda Pancasila masih gundul. Agar tidak mirip dengan burung elang gundul lambang negara Amerika Serikat, maka Presiden Soekarno memerintahkan pelukis istana untuk menambahkan jambul pada kepala burung Garuda. Hingga saat ini, burung Garuda Pancasila yang berjambul inilah yang dipakai sebagai simbol negara yang resmi, termasuk terpampang gagah di dada para pemain sepak bola yang berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Bayu Purnomo Jati, ada kapten timnas kita nih di sini. Hebat lu, Bay. Gor cepet-cepet nih bikin lu fans club. Tiket sampai final. Gitu dong, optimis. Bayu, dua. Saya perkenalkan pelatih baru kalian, Pak Wisnu Bramastya. Tim Garuda harusnya semua posisi bagus, karena kita ditakdirkan untuk terbang tinggi. Ini teman baru kita, Yusuf Matutu dari Makassar. Mulai hari ini, Yusuf nginep di rumah gua. Nilai beberapa mata pelajaran di bawah rata-rata. Jangan sampai ibu minta kamu milih antara sekolah atau sepak bola. Serius, Bay. Kita udah lumayan ketinggalan. Ini tugas penting. Gue punya tugas negaranya. Ini turnamen ASEAN. Lu tuh kaptennya, Bay. Harus ngasih contoh. Selama gue jadi kapten, apa coba? Kita nggak pernah menang. Berbahaya, Bu. Berbahaya, pemain hebat ke gawang kita, pencet. Rumusnya jelas, sepak bola butuh kerja keras, boy. Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaannya. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan, suatu kekuatan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan.
inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman, karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Walaupun kita beragam, namun pada dasarnya kita adalah sama, yaitu manusia. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah tidak lagi membeda-bedakan manusia, ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi. Seperti kapal akan tenggelam, itulah negeri kita. Bencana datang di mana-mana, membawa sengsara, membawa air mata. Seperti kapal bawa harapan, berlayar tanpa arah, dihempas badai dan gelombang, tak pernah sampai tujuan, tak pernah sampai tujuan. Kembali ke Pancasila, jati diri bangsa. Kembali ke Pancasila, sebelum negeri tenggelam ditelan gelombang. Indonesia kini berubah, tak lagi seperti dulu, penuh dengan kekerasan, pentingkan diri sendiri, hilangnya nurani. Aku rindu negeriku dulu, penuh